Shalom. Sebelum saya mulai, saya pengen tahu teman-teman yang tadi karunianya single. Karunianya single. Angkat tangan yang tinggi, jangan malu, jangan merasa rendah diri. Berarti yang angkat tangan ini sepertinya mau menukarkan karunianya dengan tidak single gitu ya. Yang tadi angkat tangan silakan bisa mulai dilihat. Oh tadi itu angkat tangan, kayaknya menarik itu. Oke, jadi malam hari ini saya akan bersama-sama dengan 4 panelis. Panelis yang pertama sebentar lagi akan saya undang. Mungkin sudah mulai bisa bersiap. Saya akan memanggil Lucinda Munandar atau yang akrab disapa dengan Kak Cindy. Silakan masuk. Ya, sedikit informasi tentang Kak Cindy. Kak Cindy memperoleh gelar di bidang ekonomi dari Indiana University. Dan juga mengambil studi tentang anak dan family dari Portland State University. Beliau juga adalah orang yang aktif dan melayani di Vita School Surabaya. Tempatnya saat ini melayani dan memimpin dalam perannya sebagai kepala sekolah. Oke. Kasih tepuk tangan lagi untuk Kak Cindy. Yes. Panelis selanjutnya, panelis kita yang selanjutnya ini karunianya bukan single karena sudah menikah, gitu ya. Saya akan mengundang Pastor Timothy dan Pastor Melisa Kristiana, silakan masuk. Ya, sedikit profil untuk Pastor Timothy dan Pastor Melisa. Pastor Timothy mendapatkan gelar sarjana teologi dari Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia. Saat ini Pastor Timothy melayani di Gibeon Church sebagai Director of Assimilation and Worship Department. Kasih tepuk tangan untuk Pastor Timothy. Sementara sang istri, Pastor Melisa memperoleh gelar sarjana seni dari Universitas Kristen Petra. Dan saat ini beliau melayani di Gibeon Church sebagai Executive Pastor. Mereka berdua telah melalui proses panjang kurang lebih 15 tahun di dalam relasi hingga akhirnya kemarin tanggal 1 April resmi menjadi suami istri. Kasih tepuk tangan untuk mereka berdua. Yes, nice. Narasumber kita yang terakhir atau panelis kita yang terakhir sudah tidak asing karena tadi sudah bicara di depan. Kita mau sambut, kita mau undang Pastor Yosia. Yeah. Pastor Yosia ini adalah lulusan dari Dallas Baptist University dengan title Bachelor of Art di bidang Christian Ministry. Beliau melayani sepenuh waktu di gereja Rock Sydney sebagai lead pastor dari Rock Sydney. Detak jantung dari pelayanan Pastor Yosia adalah untuk menjadikan murid-murid Kristus bertumbuh dalam Injil yang melahirkan murid-murid Kristus lainnya. Di awal tahun 2020, Pastor Yosia menyelesaikan pendidikan Master of Divinity di Morning College. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk Pastor Yosia. Jadi teman-teman, di depan sudah ada pertanyaan. Sudah ada barcode. Teman-teman bisa mulai kasih pertanyaan. Kan tadi firmannya sangat menguatkan sekali untuk teman-teman yang single. Gitu ya, sangat menguatkan sekali. Tapi bukan berarti teman-teman yang tidak single tidak diberkati, gitu ya. Saya percaya ini juga boleh menjadi berkat untuk teman-teman yang single maupun yang sudah atau akan menikah, gitu ya. Jadi kita akan mulai saja sesi tanya jawab pada malam hari ini. Sambil memulai, saudara bisa mulai scan, tanyakan pertanyaan-pertanyaan apapun, kita hajar mereka berempat dengan pertanyaan sulit. Pertanyaan teologi juga nggak apa-apa, sikat gitu ya. Oke, saya akan mulai pertanyaan pertama. Selamat malam semua panelis. Malam. Oke. Mungkin pertanyaan pertama saya akan tanya untuk Kak Lucinda aja ya. Oke ya. Oke. Sudah siap ya? Pertanyaan pertama ini seperti ini. Saat ini by the way Kak Lucinda ini single gitu ya. Jadi Kak Lucinda dan Pastor Yosia ini single. Jadi cukup berimbang ya panelis kita, 2 single dan 2 menikah gitu ya. Harusnya kita bisa menjadi pembicaraan yang oke karena panelisnya berimbang. Bukan jomblo semua ataupun menikah semua gitu ya. Pertanyaan pertama untuk Kak Lucinda. Saat ini kan sedang single dan tidak berelasi. Tapi kami melihat Anda sangat secure dengan status yang dijalani gitu ya. Pernah nggak merasa galau atau merasa terintimidasi di masa-masa menjalani status itu? Oke. Tiba-tiba kursinya menjadi lebih hangat, saudara-saudara. Tanyanya langsung berat. Oke. Halo semua, selamat sore. Saya Cindy. Apakah pernah galau? Jawabannya pernah banget. Banget gitu ya.
Right now I'm in my 40s, early 40s. Dan masa galaunya itu di setiap fase kehidupan. Yang 20-an di sini angkat tangan. Nah, oke, alright. Nah, kegalauannya di 20 sama 30 sama nanti 40 tuh beda-beda gitu ya. Buat yang 20-an, ini konteks kalau perjalanan saya. Umur 20-an, begitu saya pulang dari US, tentunya teman-teman semua pada menikah. Jadi yang namanya undangan pernikahan pasti setidaknya 1 tahun minimum dapat 2. Ya. Jadi itu bisa bayangkan udah ada pressure sendiri dari luar gitu ya. Kemudian masuk usia 30 masih single ya. Dan kemudian mulai bertanya, is there something wrong with me gitu. Tadi firmannya, apakah saya ini digigit laba-laba kesinggelan gitu ya. Jadi bertanya tuh gitu, is there something wrong with me gitu. Dan kemudian mulai tuh kalau ketemuan acara keluarga, you're next habis gini. Udah jangan kehilangan harapan ya, pokoknya habis gini pasti kamu gitu. And of course they meant well, semua tante-tante meant well gitu ya. Nah kalau buat saya, hal eksternal itu tentunya menimbulkan contribute to kegalauannya. Gitu. Yang hal internal kalau dari saya sendiri, anggapan saya itu selalu kayak gini. Sebelum akhirnya ada satu turning point dalam kehidupan saya. Ini mana saya saya berpikir bahwa it's either or. Either saya menyukai singleness dan artinya saya tidak mau menikah. Atau saya menginginkan menikah sehingga saya nggak bisa enjoy singleness. Waktu itu tentunya itu cara pandang yang salah ya, gitu. Cara pandang yang salah. Sampai akhirnya fast forward pertengahan 30-an, saya mengalami satu turning point. I have to undergo a major surgery. Dan pada saat masa recovery itu, yang kemudian saya baca satu buku gitu. Bukunya dari seorang marriage counselor, nama judul bukunya adalah True Love Dates. Argumen yang disampaikan oleh marriage counselor yang penulis ini adalah begini. Healthy people make healthy relationships. Oke, saya ulang lagi ya. Healthy people make healthy relationships. Dan argumen dia adalah untuk supaya kita menjadi healthy people, itu tujuannya, healthy individuals, we need to work on ourselves. Ya, kalau kita di Gibeon, kita tahu bahwa itu adalah karya Roh Kudus yang terus-menerus nyata dalam kita ya. Kita perlu untuk membuka diri, mengizinkan untuk Roh Kudus bekerja. Dan dari Healthy People Make Healthy Relationships itu, dia mengajak pembacanya untuk, if you are single, take time to date yourself. Take time to get to know yourself. Kencani dirimu. Ya. Ambil waktu untuk mengenal. So this is what I did. Dalam masa recovery pasca operasi, I went to Google. And I asked Google, questions you ask on a first date. And I asked those questions to myself. Saya tanya, siapa sih Cindy ini? Apa sih yang Cindy ini suka? Apa impian saya? Apa hal-hal yang mungkin selama ini juga akan mudah untuk membuat saya ke-trigger. Those things I ask kepada diri saya dan itu membantu saya untuk mengenal diri saya. Dan pada saat the moment I take time to really know myself, saya bisa ngelihat karya Tuhan yang indah. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Bawaannya kalau anak kedua, anak tengah itu either dibandingin sama kakaknya atau kalau enggak sama adiknya. Gitu ya. So I grew up memang belum terlalu mengenal diri saya karena saya selalu put my identity, oh saya ini adiknya Felicia atau saya ini kakaknya Isaac. Tapi siapa sih Cindy itu sebenarnya? So that was the time dimana I took time to date myself. And I can see, meskipun saya juga punya kekurangan dan saya menyadarinya, tapi saya belajar untuk menghargai ciptaan Tuhan. Yang ada yaitu diri saya ini gitu ya. Saya menghargai juga, the more I learn about the gospel, semakin saya menyadari juga karya Injil yang luar biasa indah. Dan itu membantu untuk bisa manage kegalauannya.
Karena yang namanya komentar orang pasti akan ada. Yang namanya, tak kenalin ya sama temennya temenku. Atau tante kenalin ya sama tetangganya tante gitu yang masih single. Akan selalu ada itu. But the idea is be grounded gitu. Kenali dirimu, kenali karya Kristus di dalam dirimu dan hargailah itu. Mungkin sama seperti yang firmannya tadi, celebrate that gift of singleness. That's how you do it. Ya, apakah sekarang masih galau? Ada waktunya, tapi lebih bisa di manage. Ya. Thank you buat jawabannya. Kasih tepuk tangan. Jadi buat yang single, kenali diri sendiri supaya kita bisa tahu dan memanage kegalauan kita ya. Date yourself. Wish, silakan mengencani diri Anda. Pertanyaan selanjutnya, sebelum saya masuk ke pertanyaan selanjutnya, saya akan minta untuk 2 couple kita di depan ini. Satu couple. Oh ya, sorry, 1 couple. Ya. Sorry, J. Sorry. Nggak boleh nyoblangin. Kayak gitu tadi briefingnya. Ya. Artinya lain, ya. Untuk Pastor Timothy dan Pastor Melisa, ini kan baru menikah nih. Pasangan muda baru menikah, kalian pernah menjalani lika-liku pacaran sekian belas tahun. Selama masa itu pernah ragu atau tidak? Apakah, waduh hidup pasanganku ini apakah benar-benar dari Tuhan? Kok sepertinya sulit hubungan ini? Kalau pernah ragu, apa yang menguatkan kalian untuk terus melanjutkan hubungan kalian? Sebelum itu dijawab, mungkin aku minta kasih background dulu. Kotim kira-kira masa lalu percintaannya gimana sebelum akhirnya ketemu Cemal? Masa lalu sebelum kenal Melisa ya ini ya pasti suka sama lawan jenis ya dari dulu ya. Puji Tuhan lah ya, puji Tuhan. Mantan ya baik-baik saja mungkin ya sampai sekarang ya. Jadi saya rasa nggak perlu lah ya membahas mantan ya. Ya, apalagi hubungan kami sudah menikah, barusan tolong jangan diusik ya. Lanjut. Bahaya mantannya lihat ya. Nah, begitu. Karena ini kan direkam. Oke. Gitu ya. Dilarang merekam selain teman-teman yang di atas ya. Cemel. Apa ini? Pertanyaan yang tadi, pernah nggak galau selama masa pacaran? Oke, berarti ini ragu, apa yang menguatkan kalian? Jadi langsung ke pertanyaannya ya, nggak perlu ngomong masa lalu ya. Nggak usah, jangan. Nanti pertengahan rumah tangga takutnya. Pasti pernah, munafik kalau bilang nggak pernah. Question itu sering kita bahas, terus terang. Kita kalau mau jujur awal menjalani hubungan, we grow ya. Awal mulainya bodoh, ya jujur. Karena kan jujur awal-awal menjalaninya itu karena alasan-alasan yang kurang alkitabiah. Karena ya tertarik, karena seneng, bisa dibilang cinlok gitu kan, sama-sama ketemu di gereja terus gitu, pelayanan bareng, kok keren main gitar. Jujur alasannya begitu awal-awalnya. Dan berjalannya waktu Tuhan juga proses kami sih, karena kami pun berdua pada akhirnya melihat bahwa perjalanan panjang ini memang necessary untuk kami berdua. Karena rupanya dalam menjalani hubungan itu yang menjadi center dari relationship selama bertahun-tahun awal itu bukan Kristus tapi diri kami sendiri. Sehingga kan sedikit background kami berdua menjalani hubungan ini karena tidak direstui oleh orang tua saya. Beda keyakinan. Ya, saya yakin tapi keluarga istri saya nggak yakin waktu itu. Beda keyakinan. Ya benar sih. Jadi keraguan itu kalau kami bagaimana menghadapi keraguan tersebut. Terus terang awal mulanya menghadapi keraguannya itu salah karena ya kamu yakin lah ya sama kita masih berjuang begitu awalnya. Tapi sering berjalannya waktu Tuhan ingin memurnikan hati kita masing-masing sih. Karena sebetulnya yang kita harapkan itu apa. Dulu awal-awalnya kepengen kita cepet ya kita nikah ya begini dan begitu. Dengan pemikiran bahwa pernikahan itu akan indah dan lain sebagainya. Semakin kita berjalan kita mengerti bahwa pernikahan desainnya bukan untuk itu gitu kan. Lalu kemudian bagaimana hubungan itu yang sepertinya di dalam gereja bisa menjadi toksik saat kita menaruh harapan itu di pasangan kita. Menaruh ekspektasi itu di pasangan kita. Bahkan intinya kita tidak menemukan contentment itu di dalam Kristus. Sehingga akhirnya relationship ini sempat membuat akhirnya tidak baik untuk satu dengan yang lain. Makanya keraguan itu sering muncul akhirnya. Dan kita sering menanyakan apakah kita ini benar
mau dilanjutkan atau enggak. Nah, dalam anugerah Tuhan kita dimampukan melalui dengan banyak bertobat terus terang. Dan saat kita bertobat, saat kita menemukan bahwa Kristus itu mengizinkan untuk kita diproses hatinya. Ada banyak berhala yang harus diekspos dalam kehidupan kita. Di mana kita saya fokus dengan mencari penerimaan keluarga untuk dia. Akhirnya saya menekan dia untuk bagaimana bisa jadi cowok yang sukses menurut versi keluarga. Jadi itu akhirnya nggak ada habisnya. Jadi keraguan itu bukan karena hal-hal yang esensi. Tapi keraguan itu muncul karena ekspektasi saya tidak terpenuhi. Ini dari sisi saya dan itu salah. Padahal seharusnya hubungan itu kan tentang bagaimana kita memang kalau Tuhan izinkan kita bersatu, itu seharusnya tentang bagaimana dalam hubungan ini kita benar-benar memproyeksikan Kristus dan Injilnya. Dan saat itu menjadi fokus kita, di mana saat sampai satu titik ya kita tuh sampai ngomong, ya sudah kalau memang sampai kita gak bisa bersama ya udah. Kita sibuk dengan apa yang Tuhan mau kerjakan di hidup kita. Plus kita memastikan hubungan kita punya accountability dengan teman-teman seiman yang lain. Itu yang membuat kita tetap sehat dalam menjalani hubungan. Dan tanpa kita mengusahakan Tuhan yang buka jalan akhirnya. Jadi itu kalau dari sisi saya gitu. Kalau dari kamu tim. Cukup meringkas ya, 15 tahun. Saya rasa tidak perlu ditambahi. Langsung pertanyaan berikutnya. Itu ringkasannya memang seperti itu. Abstraknya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Alat kamu. Kasih tepuk tangan dong buat jawabannya. Nice. Sambil teman-teman tetap bisa tanya ya, ini ada beberapa pertanyaan ya, udah mulai keluar ya. Pertanyaan pertama boleh saya baca ini. Apabila mempunyai keturunan adalah mandat menurut Injil, bagaimana dengan orang-orang yang memilih child free? Bagaimana pandangan Injil? Wah, ini siapa yang mau jawab ini kira-kira? Bagaimana untuk orang-orang yang memilih tidak punya anak kalau mempunyai keturunan adalah mandat Injil? Mungkin Pastor Yosia bisa menjawab. Enak ya, langsung nunjuk ya. Request minta spesialis yang gampang katanya. Udah aku bilang, aku spesialis pertanyaan gampang. Itu wangil, Rek. Mudah ini harusnya ya. Iya, silakan. Kalau kita lihat dari kejadian, memang kita akan melihat pola bahwa pernikahan itu diciptakan Tuhan untuk beranak cucu dan kemudian kita memenuhi bumi. Nah, jadinya itu adalah sebuah mandat yang diberikan sebelum manusia itu dalam dosa. Dan ini sebuah mandat yang kita tidak bisa kutak-atik. Begitu kita mencoba mengutak-atik mandat kejadian, itu berarti kita sudah menentang hukum alam yang sudah Tuhan tentukan dari mulainya. Nah, jadinya kalau kita menikah dan kita berkata kita tidak mau memiliki anak, saya ada dua pertanyaannya. Nggak bisa langsung berkata, wah salah, tidak. Tapi saya akan berkata, kenapa memilih child free? Karena kalau pilihan child free itu adalah ternyata karena kami cuman enak berdua, kami nggak mau hasilnya, repot, keluar duit banyak, punya anak. Ya kalau gitu buat apa menikah? Tapi kalau misalnya memang kalian memilih untuk child free, mungkin ada karena masalah kesehatan, atau mungkin karena memang ada masalah yang berhubungan dengan kalau kalian melakukan ini, kalian bisa expand in the kingdom of God dan kemudian harus terbang kemana. Itu ada pertanyaan wisdom lain di belakangnya. Tapi seringkali yang saya temukan yang terjadi adalah mereka tidak mau memiliki anak karena mereka tidak mau semua tenaga, energi yang datang dengan memiliki anak. Dan itu egois. Dan kalau itu alasan tidak memiliki anak, itu berarti kita sudah menentang desain Tuhan dari awal tentang pernikahan. Jadi itu tidak berbasis dengan Injil sama sekali dan itu bertolak dengan apa yang Tuhan inginkan dari kita dalam pernikahan. Jadi buat saya itu langsung, jadi akan berbicara dulu, nggak bisa langsung tolak, tapi kenapa? Kenapa? Dan terus tanya kenapa sampai kita tahu apa ujung hatinya. Kalau misalnya ada masalah medis, kalau misalnya satu pasangan, misalnya istrinya, kemudian kalau punya anak bisa meninggal, itu lain cerita. Itu lain cerita. Itu kalau menurut saya. Mungkin Pastor Timothy mau Ya, nambahin. jangan lupa Bram, salah satu penyataan Tuhan yang penting di kitab Kejadian waktu ia memberikan perjanjian dengan Abraham, dengan keturunanmu bangsa-bangsa akan diberkati. Jadi memang pada akhirnya keturunan itu akan memiliki peranan yang penting di dalam proses keselamatan bagi generasi berikutnya. Jadi memang
Sangat setuju yang disampaikan oleh Pastor Yosi tadi. Bebas tidak mempunyai anak, menganut faham seperti apa dulu, filosofi seperti apa dulu. Apakah memang Tuhan yang tidak memberi atau memang kehendaknya? Kehendaknya pun harus ditelisik. Apa yang melandasi mereka sampai mempunyai pemikiran seperti itu? Karena kalau Tuhan memberikan keturunan bagi kita, berarti ada rencana. Sekali lagi, tadi dalam sepanjang khotbah dari Pastor Yosi bahwa entah kamu single atau kamu menikah, itu memancarkan kemuliaan Tuhan. Ada sebuah misi, ada sebuah mandat Injil yang akan nantinya diperagakan dan ditampilkan. Nah, kalau kita berpikir bahwa tidak perlu keturunan, tidak perlu memiliki anak hanya untuk kepentingan kita saja, come on, gitu loh, ya kan? Ini kita bicara tentang kenyamanan diri, tentang rasa ketidakamanan diri atau itu kita mesti telisik, karena jelas kalau itu berbicara tentang me, I, myself, ya itu tidak, sangat sekali bertentangan dengan firman Tuhan. Perlu ditelisik why-nya berarti ya. Ya. Thank you jawabannya, kasih tepuk tangan untuk pertanyaan yang pertama tadi. Ini ada pertanyaan lagi apa ini? Apa tanda-tanda kalau pilihan singleness bukan berbasis Injil? Apa tanda-tanda kalau pilihan singleness bukan berbasis Injil? Ada yang mau jawab? Mungkin Kak Cindy. That's a very good question. Pilihan singleness, jadi ada unsur memilih untuk single ya. Tadi saya kan kembalikan ke 4 pelajaran yang men-summarize sermon yang tadi. Di mana salah satunya adalah Anda tidak lebih rendah, salah duanya adalah Anda tidak sendirian, yang ketiga adalah stop waiting and start living. Mungkin kalau upaya saya untuk menjawab ini ya adalah kalau singleness itu kemudian membuat kita akhirnya jadi tidak hidup. Karena seharusnya singleness itu apa tadi? Pemberian. Ya, pemberian yang indah dari Tuhan gitu. Tadi Pastor Yosua juga bilang pada saat nanti saya menikah saya akan menukarkan that gift of singleness with the gift of marriage. And I think that's a very beautiful picture. You're exchanging that gift gitu. Nah, kalau misalnya Injil mengajarkan kita untuk melihat singleness sebagai pemberian, maka celebrate, live life fully. Be in the community yang dimana kamu juga bisa exercise spiritual gift kamu untuk bisa membantu orang lain, membangun orang lain. I want to give a shout out to my care cell leader di sini, care group leader, Daniel and Christy gitu ya, dari Lost and Found. Saya berada di CG yang semuanya married couple with kids, and I'm the only single. Teman saya yang tahu tentang itu dia nanya, Sin, kamu mau ya cari CG yang single gitu loh Sin. Nanti kayak gini kayak apa bisa ketemu orang gitu. tapi buat saya, I love my CG. I love my CG. I love that we get to share life. Juga sama-sama menjalani perjalanan iman ini gitu ya. Jadi menjawab pertanyaan itu, pilihan singleness bukan berbasis Injil ya kalau itu limiting you. Kalau itu yang membuat kamu gak bisa hidup sepenuhnya gitu. Dan kalau mungkin kamu juga akhirnya nerimo aja, oh ya udah aku memang gini penampilannya, atau mungkin aku ya memang gini-gini aja ya wes lah aku single. No, that's not what singleness is meant to be. Ya. Saya kalau mau menambahi sedikit, seringkali orang memilih single itu karena trauma. Karena trauma, karena pernah, mungkin nggak selalu tentang relationship dia, ngelihat orang tua. Jadi reasons yang kita sama-sama mestinya tahu itu bukan sebuah esensi dari alasan yang sesungguhnya gitu. Karena trauma, karena takut. So ini sebetulnya masalah hati kan gitu. Banyak orang melegalkan, make sense saja kan. Gak apa-apa kan, karena aku lebih seneng free. Kenapa? Karena dia melihat banyak percontohan-percontohan yang menurut dia gak works di dia. Nah kan kalau kayak begitu kan berarti centernya dia. Saya rasa sangat penting untuk kita mengerti bahwa tujuan kita diciptakan Tuhan itu apa. Nah kalau mau itu single maupun di dalam relationship, kalau kita kembali kepada desain Tuhan, seharusnya Tuhan mau kasih kita single atau Tuhan mau kasih kita berpasangan, selama purpose itu terjadi kan it doesn't matter gitu. Kalau kita bingung dengan
my own happiness. Lalu happiness kita tuh apa definisinya? Seringkali kita mendefinisikan happiness kita dengan value-value yang ada di dunia ini. Terus terang yang ada di dunia ini sekarang sedang membombardir kita dengan value-value yang bukan Injili. Karena itu untuk tahu berbasis Injil atau enggak, pertanyaannya adalah di dalam hidup Anda apakah ada Injil? Sehingga kita perlu memastikan bahwa kita memang perlu mengkhotbahkan Injil dalam kehidupan kita. So kita tahu value dalam hidup kita itu apa. Mengapa kita diciptakan, tujuan hidup kita itu apa. Di situ akan menentukan decision kita. Termasuk juga tentang kita memilih pasangan hidup ataupun menghidupi singleness itu sendiri. Karena kalau tidak akhirnya kita hanya mencari apa yang menyenangkan diri kita dan kehidupan kita hanya tentang diriku. Even pada akhirnya masuk dalam relationship, maka relationship itu pun akan toxic dan akan demanding pastinya. Saya rasa itu yang bisa saya tambahkan. Mau nambahin? Sarah sudah jawab bagus sih sama mereka berdua ya. Masih ada banyak pertanyaan lain. Oke. Saya tunggu pertanyaan yang lain aja. Oke. Saya punya pertanyaan tapi nanti saya simpan untuk terakhir. Waduh. Waduh ini. Kalau kita suka sama wanita, wah ini berat ini. Kalau ini siapa yang tanya? Tolong angkat tangan. Curhat ini. Tolong angkat tangan. Ini perlu ditanyain gak sih? Complicated. Kalau kita suka sama wanita yang kemungkinan sudah punya pacar, apakah boleh? Kemungkinan, oh ada kemungkinan, oke. Sorry underestimate saya. Apakah boleh untuk mendekatinya dengan harapan bisa berubah pikiran? Oke, mau menikung. Gimana ini menjawab pertanyaan ini? Mungkin kau tim aja yang aku tanya. Ini yang tanya ini kayaknya bukan warga Gibeon ini kayaknya. Ini perlu ikut APS dulu ini kayaknya ya. APB perlu ya. Tapi dia bilangnya kemungkinan sudah ada pacar. Dipastikan aja dulu ya mungkin ya. Kalau saya masalahnya pernah ditikung masalahnya. Jujur ya. Nggak pernah menikung kalau saya ya. Nggak pernah menikung tapi pernah ditikung ya. Dan itu rasanya biasa aja ya. It's okay. Jadi gini. Ya kalau pertanyaannya kemungkinan sudah ada pacar ya dibuat ini dulu dong, jelas dulu dong gitu loh. Mungkin atau enggak gitu loh. Karena gini loh teman-teman, jangan langsung kita itu berpikir, oke, hubungan itu harus pacaran menikah. Harus pacaran. Kenali dulu dong gitu loh. Konteksnya dulu dong gitu loh. Mungkin gini loh, kita percaya bahwa kita anak-anak Tuhan ya, apalagi kita yang bisa memahami Injil ya, kita tunjukkan nilai kita kepada setiap orang, semua orang, termasuk lawan jenismu. Tunjukkan nilaimu ya. Jadi misalnya kita pakai kata oke dah, aku setuju dengan kata menikung gitu ya misalnya. Nikungnya itu bukan nikung dengan ekspektasi, ambisi, obsesi, bukan. Tetapi nikungnya itu benar-benar lawan jenismu nanti melihat kamu memang mempunyai nilai. Seperti itu. Kenapa? Loh enggak. Bukan. Gini. Makanya gini. Lihat dulu, kenali dulu. Kalau memang sudah punya pacar, ya kalian ya tolong ini ya. Karena nggak enak ya. Kalau rasanya ditikung itu nggak enak ya teman-teman ya. Tolong. Jangan pancing saya ya, nggak enak. Nggak enak. Itu untung nggak saya hajar kan gitu kan ya dulu. Ya, dulu ya sebelum mengenal Injil ya, before Injil ya. Jadi saya rasa perlu kita untuk menunjukkan nilai kita, kualitas kita terhadap lawan jenis kita, ya, sehingga dia bisa melihat nilai kualitas yang berbeda. Untuk Anda nanti suatu saat misalnya, ya kan namanya masih pacaran toh, ya kan, belum sampai menikah toh, gitu kan. Kalau menikah jangan ditikung loh ya, beneran ya. Kalau itu sudah nggak boleh ya, bener-bener nggak boleh. Ini kan masih pacaran gitu loh, kita bisa lihat ya kan, kedepannya gimana. Andai kata, kalian berdoa aja, kalau memang kalian memang suka ya, Tuhan semoga putus gitu ya. Andai kata putus,
Andai kata putus, ya, lawan jenis Anda akan datang kepada orang yang tepat. Ya, dan saya harap itu adalah Anda dengan kualitas Injil. Anda dengan kualitas bukan ingin menguasai lawan jenis Anda atau calon lawan jenis Anda. Tetapi Anda yang sudah memiliki kualitas nilai Kristus dalam hidup Anda. Anda yang sudah penuh dengan Injil. Anda yang sudah berdamai dengan diri Anda. Dan Anda tahu bahwa Anda sudah didamaikan oleh penebusan Kristus. Dan waktu lawan jenis Anda melihat itu, nah itu ya, Anda bersyukur. Karena itu yang saya alami, istri saya pada akhirnya melihat nilai itu ya dalam diri saya ya. Gak gitu ya Beb ya, betul ya. Ya, puji Tuhan ya. Jadi kalau ditikung jangan, tapi ditunggu boleh. Sambil didoakan putus. Tadi. Ya ini repot kalau moderatornya juga jomblo kayak gini. Ya. Memastikan jawaban. Konteksnya teman-teman ya, konteksnya ya. Bisa jadi ini pertanyaan titipan dari sang moderator. Saya pikir juga gitu tadi ya, mungkin. Ya oke. Saya ada satu pertanyaan tapi tadi kayaknya diwakili tadi. Ini pertanyaan yang atas ini. Bagaimana menurut Anda tentang HTS? Seberapa penting status dalam sebuah relasi? Jadi kepastian, kita ini apa? Teman atau pacar? Siapa yang mau jawab? Ini gampang loh, ini gampang. HTS, susah ya? HTS enak, rawonnya di Malang, apa Lawang itu enak itu, HTS itu Rawon ya. HTS, oke. Ya, HTS, hati tetap setia maksudnya. Hubungan tanpa status. Saya nggak suka ya. Kalau saya pribadi, karena nggak ada clarity. Sedangkan kita dalam hubungan, kita tahu persis bahwa apa yang Tuhan inginkan dari sebuah hubungan. Yaitu Tuhan menginginkan bahwa hubungan itu untuk memuliakan nama Dia, mencerminkan kasih Kristus kepada gerejanya. Jadi Tuhan itu kita tahu, kita temukan Tuhan yang penuh dengan kejelasan. He's never confused, bukan gray. Jadi kalau kita berada dalam sebuah hubungan dengan pria atau wanita dan kita tidak memiliki purpose, kita tidak memiliki tujuan, dengan kata lain kita sudah itu hubungan tidak memuliakan Tuhan karena tidak punya tujuan, dan juga pada saat bersamaan hubungan itu mau dibawa kemana, nggak ada tujuannya. Jadi itu hanya buang-buang waktu dan itu hanya menyakiti hati dan hanya akan memakan hati. Jadi untuk apa? Jadi lebih cepat. Saya mengerti biasa zaman sekarang memang sedikit berbeda ya. Zaman sekarang itu memang banyak orang, ya kami pegangan tangan, kami pergi makan, tapi kami bukan pacaran. Ya itu apa namanya? Ya lebih baik, lebih bijaksana, lebih cepat diperjelas. Apa ini? Jangan sampai kalian sudah seminggu, sebulan, 2 bulan tetap seperti itu. Itu tidak membawa kejelasan untuk kalian sendiri, untuk pasangan kalian, dan itu tidak mengasihi pasangan kalian. Karena kalau kalian melakukan itu, pasangan kalian sendiri pun tidak tahu ini mau kemana. Dan itu akan menyakitkan. Kalau tiba-tiba, loh aku suka sama cewek lain, kan kita belum jadian. Kita menggunakan alasan itu kita menyakiti hati orang lain dan itu sangat bertentangan dengan value-value yang kita lihat dalam Alkitab. Jadi lebih baik cepat diperjelas. Jadi status itu sangat penting, bukan hanya penting ya. Jadi status itu sangat penting karena begini, dengan mengetahui statusmu, kamu akan tahu bagaimana kamu seharusnya sewajarnya untuk bersikap, bro. Karena begini, kalau memang statusmu teman, ya seharusnya kamu membangun keakraban, membangun komunikasi, membangun hubungan dalam konteks teman. Jangan kamu teman, ya ini ranahnya akhirnya PHP, tapi model temannya kayak orang udah pacaran. Repot ya kan, kayak orang udah pacaran, pegang tangan ya kan, terus ini teleponan sampai ini azan subuh gitu kan. Ini teman atau gimana gitu loh, ini kita konteks lawan jenis ya. Sama, kalau statusmu pacaran atau tunangan, bangunlah gaya komunikasi, keakraban, membangun suatu hubungan dalam konteks pacaran atau tunangan. Jangan kayak orang udah nikah gitu loh. Pegang sana, pegang sini, cium sana, cium sini ya kan. Gigit sana, gigit sini, repot. Dan juga, kalau gitu akhirnya kan begini. Oh kalau berarti kalau udah nikah, bebas. Nah ini salah juga. Ingat pernikahan di dalam kekristenan itu adalah pernikahan kudus. Konteksnya membangun hubungan, membangun komunikasi.
di dalam konteks pernikahan kudus. Jangan kayak pernikahan orang sekuler, ya kan? Pakai dilumuri lilin, ya kan? Pakai borgol, pakai, ya kan? Pakai busana, suster ngesot gitu. Nggak usah gitu loh. Yang nggak tahu nggak apa-apa. Nah, Yang nggak tahu gitu nggak apa-apa. loh. Jangan cari tahu. Status penting. Status penting. Di situ kita bisa bersikap dengan sewajarnya gitu ya. Ya tadi borgol jangan diana ya. Jawabannya cukup clear ya untuk pertanyaan HTS ini. Kasih tepuk tangan buat jawabannya dong. Nice. Ini pertanyaan selanjutnya. Jadi single atau menikah itu pilihan hidup kita atau kedaulatan Tuhan? Wah ini ada pertanyaan kedaulatan Tuhan ini. APS ini. Silakan. Ini reform banget ya ini pertanyaan. Siapa yang mau jawab? Saran saya untuk Pastor Yosia, mic-nya jangan sering dimatiin. Jawabannya dua-dua. Karena di ulangan 28 atau 29 lupa, itu berkata bahwa hal-hal yang tersembunyi itu milik Tuhan. Yaitu kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini terjadi dalam kedaulatan Tuhan. Jadi dalam kedaulatan Tuhan dia sudah tahu apakah saudara akan menikah atau apa saudara akan menjomblo seumur hidup. Dia tahu. Permasalahannya kita tidak tahu. Dan rencana Tuhan walaupun Tuhan berdaulat tetapi rencana dia itu unfolding. Yaitu dengan kita hidup pelan-pelan kita akan mengetahui apa rencana dia. Nah jadinya apakah single atau menikah itu pilihan atau kedaulatan Tuhan? Dua-dua. Tuhan sudah menentukan tapi karena kita tidak tahu adalah bagian kita kemudian untuk meminta apa yang kita inginkan. Dan kita lihat kalau memang itu terus terjadi dan kedaulatan Tuhan berkata kita single ya kita tetap akan single. Kita tapi tidak. Tujuan kita adalah bukan mencari tahu kedaulatan Tuhan. Tujuan kita adalah menghidupi apa yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita dalam firman Tuhan. Jadi contohnya, tentu kita tidak tahu apakah kita dipanggil single atau tidak. Tetapi kalau kita punya keinginan untuk menikah, yang Tuhan ajarkan kepada kita tentu, pertama, apakah keinginan itu dan wanita dan pria yang kita sukai sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan tujuan Tuhan dalam pernikahan. Dan kalau itu iya, kemudian kita masih single, kita doakan, kita bawa kepada Tuhan dan kita terus berusaha. Itu yang Alkitab katakan. Jadi kita tidak mencoba berasumsi, kita sudah bisa menebak kedaulatan Tuhan. Tapi apapun yang terjadi, itu adalah bagian dari kedaulatan Tuhan, yang Tuhan terus bukakan kepada kita hari per hari. Jadi bukan bagian kita untuk menebak kedaulatan Tuhan. Tapi Tuhan berdaulat melalui pilihan kita, kebijaksanaan kita, dan kita taat kepada firman Tuhan. Menjalani dan menghidupi ya, bukan ditebak-tebak. Thank you buat jawabannya ini, jawabannya luar biasa. Pertanyaan selanjutnya, mungkin aku akan masuk ke pertanyaan yang nomor 4 itu. Soalnya berhubungan dengan pertanyaan yang saya siapkan. Tentang pacaran beda agama ya ini. Pertanyaannya gini, terkait pacaran beda agama secara spesifik Kristen dan Katolik. Oke. Bagaimana kita harus menyikapinya? Prinsip atau sudut pandang apa yang bisa menjadi pertimbangan? Ada yang mau jawab? Minta tolong jangan sering dimatiin mic-nya Pastor Yosia ya, harus standby. Nah ini pertanyaan yang lumayan umum ya buat saya ya. Saya mendapati skenario ini udah beberapa kali di gereja saya sendiri. Karena ada banyak yang berasumsi Katolik dan Kristen itu kan menyembah Tuhan yang sama. Tapi pertanyaan saya adalah dari mana kamu bisa berkata bahwa kita menyembah Tuhan yang sama? Karena kalau kita pelajari, kita akan menemukan bahwa sepertinya kita menyembah Tuhan yang sama. Tapi dalam kenyataannya, dalam pengertiannya, dalam udah kita pelajari teologi, itu sangat berbeda. Jadi saya ini rada keras. Saya tidak bisa berkata bahwa Kristen dan Katolik itu agama yang sama. Kristen dan Katolik menyembah Tuhan yang berbeda. Jadi saya harus perjelas itu. Nah, tapi kalau gitu pertanyaannya adalah, tapi apakah mungkin ada orang Katolik yang mencintai Yesus? Jawaban saya, ada. Tapi apakah Katolik menyembah Tuhan yang sama dengan kita secara umum? Tidak.
Nah dari sini jadi saya akan coba berbicara dengan mereka. Karena kemungkinan besar, walaupun memang ada, saya bertemu dengan orang Katolik yang mencintai Yesus, yang mereka hanya belum, istilahnya, belum mengerti dengan baik, tinggal diarahkan. Itu ada orang-orang seperti itu. Tapi pada umumnya, kalau kita berbicara tentang Katolik dan Kristen, maaf, kita tidak menyembah Tuhan yang sama. Karena Katolik menyembah Tuhan yang menerima umatnya berdasarkan dengan performa mereka. Sedangkan Tuhan kita menerima kita berdasarkan pengorbanan Kristus dan kasih karunia. Ini berbeda sekali. Pola pikirnya berbeda, cara kita berpikir tentang Tuhan berbeda, jadi tidak bisa dikatakan kita menyembah Tuhan yang sama. Jadi kalau kita pakai Katolik, kita berpikir seperti itu, maka kita bisa berkata bahwa Katolik itu sama seperti agama lain. Tentunya kalau begitu, kalau kita tidak bisa diizinkan untuk menikah dengan agama yang lain, Katolik akan termasuk dalam kategori itu. Pastor Timothy atau Melisa mau menambahi? Karena saya sendiri melihat ya, baik dalam menjalani sebuah relasi maupun masuk dalam pernikahan, kita akan banyak sekali berbenturan dengan pasangan kita. Dan yang bisa membuat kita akhirnya mendapatkan rekonsiliasi, menemukan bahwa jalan ke depannya seperti apa, itu Injil yang menjadi jangkarnya. Nah, bagaimana mungkin kita menjalani hubungan itu tanpa memiliki fondasi yang sama? Jadi kalau misalnya kita menjalani hubungan dengan beda agama, prinsip apa yang mau kita ikuti gitu? Kebenaran apa yang menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan, dalam menyikapi sesuatu? Kelemahan-kelemahan kita pasti akan muncul. Dan kelemahan-kelemahan itu hanya bisa dihadapi dengan kita memandang salib Kristus. Karena kalau tidak, yang ada adalah kita akan merasa kurang dimengerti. Yang ada adalah kita kecewa karena dia kurang begini dan kurang begitu. Nah kalau misalnya agamanya berdasarkan performa, yang ada adalah semakin menuntut dan semakin menghakimi. Tetapi saat kita memandang salib Kristus, maka kita akan bisa memberikan anugerah. Karena kita sendiri sudah diberikan anugerah sama Tuhan. Akan sangat berbeda dalam menjalaninya. Tidak mungkin kita bisa punya sebuah hubungan yang sehat kalau kita tidak memiliki fondasi Injil yang menjadi jangkar dari hubungan kita. Saya rasa itu. Skopnya saya kecilin sedikit ya. Kalau itu benar, berarti bukan hanya kita harus selektif, nggak boleh pacaran dengan orang yang tidak seagama. Tapi bahkan kita harus mengerti pentingnya teologi kita. Karena teologi itu akan menentukan cara kita mengambil keputusan, cara kita bersikap, cara kita memakai keuangan kita, cara kita mendidik anak, itu semua lahir dari teologi kita. Jadi tidak penting sekali, bukan hanya karena kita berada dalam satu gereja, pasti bisa. Kita harus melihat apakah orang itu memiliki teologi yang sama. Karena kalau salah satu pertanyaannya kan, gimana kalau orang itu ada di gereja lain? Pertanyaannya bukan gereja lain atau tidak. Pertanyaan apakah mereka memiliki teologi yang sama dengan kita atau tidak. Karena kalau dunia kita berputar tentang Tuhan, kita mengerti Injil, bahwa Kristus adalah pusat kehidupan kita, tapi mereka datang ke gereja, mereka rajin ke gereja, tetapi teologi mereka tentang Tuhan akan memberkati aku, ini semua tentang hidupku, ini kedua bertemu, gak akan ketemu juga. Jadi bukan hanya berbicara boleh pacaran dengan gereja lain, denominasi lain atau tidak, bukan itu pertanyaannya. Tapi apakah kita memiliki hati teologi yang sama? Apakah kita benar-benar menghidupi kehidupan ini bagi Kristus? Kalau itu jawabannya, mau di gereja yang lain, mau denominasi yang lain tidak masalah. Tapi kalau saudara ada di gereja yang sama, tapi saudara memiliki teologi yang berbeda, itu permasalahan. Cuman aku mau tanya tentang yang sudah masuk dalam relasi ya. Tadi kan dibilang tanpa memiliki cara pandang yang sama tentang Tuhan, akan ada masalah waktu berrekonsiliasi gitu kan. Nah, aku mau tanya kepada Pastor Melisa dan Pastor Timothy yang sudah masuk dalam hubungan. Rekonsiliasi Injil itu gimana? Bagaimana Injil itu menjadi pusat dari rekonsiliasi kalian? Kan kadang-kadang waktu kita berantem sama pasangan, kadang kan jalan keluarnya ya udah kamu gini, aku gini atau gimana. Itu kan kadang-kadang sering jadi cara untuk menyelesaikan masalah. Tapi bagaimana Injil itu menjadi pusat dari rekonsiliasi kalian? Oke. Tapi ini kan konteks batasannya adalah yang berbeda denominasi atau berbeda agama, bahkan tadi secara spesifik dijelaskan oleh Pastor Yosi. Jujur Bram, kalau sudah dari sononya beda pemahaman teologi, susah. Kita mau ngomong Injil bagaimana susah. Karena
teologi, doktrin itu adalah framework untuk kita melangkah. Jadi gini aja. Kita teologi, doktrin nggak sama. Bahkan kalau ini pasangannya benar-benar serius ya untuk ke jenjang berikutnya, mereka mungkin akan bentrok nih. Pemahamannya begini, enak di gerejaku atau begini, enak di denominasiku. Untuk hal yang teologis, yang dasar, mereka masih berdebat. Apalagi ngomong soal selera film, selera musik, perangai beda, karakter beda. Lupakan. Jadi tadi menurut saya sudah sangat jelas Pastor Yosi. Memang akhirnya begini loh teman-teman. Makanya sebelum membangun relasi itu benar-benar kita kenali dulu. Pahami dulu gitu loh. Ini bukan soal, jadi gini. Saya ingin katakan anak muda, yuk kita melek teologi. Yuk kita melek doktrin. Makanya kalau di Gibeon kita arahkan kan dari APS dulu ikut kelas doktrin. Supaya apa? Frameworknya sama, perspektifnya sama gitu loh. Bagaimana kita memandang Allah Tritunggal, bagaimana kita mempercayai Bible, Alkitab sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Sama gitu loh. Jadi waktu kita ngobrol, apalagi doktrin keselamatan, enak gitu loh. Doktrin tadi sangat bagus tadi, Pastor Yosi. Bagaimana mungkin keselamatan karena anugerah dan karena keselamatan karena perbuatan kita didiskusikan, nggak nyambung. Kalian akan crash sendiri dan akhirnya akan kewalahan sendiri, boro-boro Injil. Jadi tolong kenali baik-baik dan itu tadi pentingnya anak-anak muda yang mau membangun relasi, umur berapapun kalian, yuk mulai melek teologi, yuk mulai melek iman kekristenan itu seperti apa. Sehingga waktu kalian mengambil keputusan di persimpangan hidup kalian, persimpangan-persimpangan yang genting, kalian mempunyai kebijaksanaan, kalian mempunyai ketajaman pandang, kalian mempunyai hikmat akal budi dari Tuhan. Dan di dalam otomatis membangun percakapan-percakapan dengan calon mangsa kalian. Calon ini ya, pasangan kalian. Terima kasih. Pastor Melisa mungkin mau menambahin. Tadi kan tanya tentang gimana kalau sudah masuk berekonsiliasi kalau dengan Injil. Sebetulnya mau rekonsiliasi atau apapun itu ngomong gospel reflection kalau kita di sini ya. Kalau di Gibeon pasti sudah familiar dengan itu ya. Dimana kita tuh pertama memang kita perlu merenungkan firman. Sebetulnya itu ngomong tentang kita membangun kehidupan kita di dalam Injil terlebih dahulu. Makanya kenapa orang tuh bukan complete karena pasangan kita. Sehingga kalau kita rekonsiliasi akhirnya jadi tuntut menuntut kan. Karena kita complete dan konten di dalam Kristus. Maka saat kita sedang selalu kalau kita ada konflik atau apa. Itu pasti ada something di dalam hati kita yang terusik. Nah kita perlu menggali itu. Dan mengobatinya dengan Injil. Sebelum kita berhadapan dengan orang yang juga sama-sama sakit seperti kita. Kalau kita sakit, ketemu sakit dan kita tidak berurusan dengan obat atau yang menjadi poros harusnya. Maka kita akan semakin menyakiti. Karena itu biasanya kami pasti nomor satu harus melakukan perenungan Injil dulu. Bertobat, menyadari salah saya di mana. Walaupun kadang di dalam konflik ya. Aku merasa tidak salah gitu. Kadang-kadang kan kita begitu tuh. Sering. Kok curhat ya? Nah tetapi tidak mungkin selalu yang namanya it takes two to tango gitu ya. Selalu ada peran saya salah di mana, dia salah di mana. Dan kalau dalam rekonsiliasi yang di dalam Injil maka kita tidak sedang menuntut hak kita dan kita tuh benarnya di mana. Karena yang menjadi goal adalah bukan siapa yang benar. Tetapi bagaimana kebenaran Injil itu menginsafkan kita. Kita punya salah di mana. Tuhan sedang membersihkan apa lagi dalam hati kita. Maka di dalam rekonsiliasi yang dimuliakan bukan tentang aku wis ngalah loh ya. Bukan. Tapi kita memuliakan Tuhan. Karena apa? Aku bertobat, dia bertobat. Di dalam pertobatan itu kita hancur sama-sama di hadapan Tuhan. Jadi itu sangat indah jadinya. Akhirnya yang dimuliakan Tuhan. Bukan hebatnya kami sebagai pasangan. Itu sih kalau bisa share. Luar biasa jawabannya, kasih tepuk tangan. Ini pertanyaan terakhir ya berarti ya. Udah ya, oke. Kalau gitu saya akan mengundang lead pastor kita, Pastor Mike untuk menutup kita dalam doa. Ini sudah habis. Oh iya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan susah kirim ke liuseric@gibeon.
Kaget saya udah selesai nih. Pertanyaannya udah selesai. Oke. Nah saudara-saudara, kalau saudara perhatikan ya. Setiap kali kita ngomongin tentang apapun dalam hidup ini termasuk pasangan ataupun memilih single. At the end of the day, you always look at your heart. Motivasi kita apa? Waktu saudara masuk dalam sebuah hubungan atau saudara mau stay single, selalu kembali kita harus mentelaah apa yang ada di dalam hati kita. Itulah sebabnya firman Tuhan bilang di Yeremia bagaimana liciknya hati, jahatnya hati, dalamnya hati, siapa yang tahu? Well, Tuhan tahu. Nah disinilah kalau saudara yang sudah menikah, sudah punya pasangan, pacaran atau tunangan, what are you seeking in that relationship? Apa yang saudara cari? Nah, kalau saudara masih single, saudara udah belajar tadi, singleness ataupun marriage, dua-duanya pemberian Tuhan. Nah, kita semua mempunyai karunia singleness kalau belum menikah. And it's not less, saudara nggak lebih rendah, saudara sama berharganya. Kristus mati buat saudara, supaya saudara didamaikan dengan Allah pencipta langit dan bumi. Yang terpisah dari kita karena dosa. Sekarang saudara sangat berharga. Bukan karena saudara berharga sebenarnya. Tetapi karena Kristus yang sangat berharga itu. Ada di dalam kita semua. Itu merupakan suatu karunia yang luar biasa. So, hidupilah karunia itu dengan apa yang ada. Bukan untuk nunggu supaya menikah. Tetapi saat ini. Kalau saudara yang anak-anak youth, teman-teman youth, live your life in such a way that ini titipan. You have time, you have opportunity. Live in such a way to glorify Him. Untuk memuliakan Tuhan. Bagi saudara yang sudah bekerja, saudara punya kesempatan itu diberi sama Tuhan. Waktu, vitalitas, masih muda. Gunakan itu, layani Dia. Saudara saya ini sudah tahun ini 48. Kroso saudara. Kesel. Ya capek gitu ya saudara ya. Dan saya masih ingat dulu waktu saya masih umur 28. Oh my goodness, saya gak habis-habis itu tenaganya. Tapi saya sedih ngelihat orang-orang yang umur 28 tahun gak habis-habis tenaganya di clubbing. Minum-minum sampai pagi. Gak tahu ngapain. They forget. Atau kalau enggak cuma hanya kerja untuk dapetin status untuk penerimaan. You have been accepted by Jesus. You have been accepted by God in Christ. Itu adalah penerimaan yang tertinggi. Itulah saya berdoa supaya saudara menghidupi ini semua dengan suatu motivasi yang sudah dikalibrasi oleh Injil. Nah ini ada pertanyaan bahasa-bahasa yang selalu kami kumandangkan supaya saudara dikalibrasi. Amin saudara ya. Jadi hari ini katakan pada kanan kirimu, kamu berharga meskipun kamu jomblo. Ya. Alright. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Yes. Ya. Kata-kata pertanyaan pertama dari konfesi Westminster. What is the chief end of man? Apa tujuan utama dari hidup manusia? Tujuan manusia adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Dia. Jadi saudara semua, biarlah kita dalam kesinggelan kita, maupun dalam pernikahan kita, maupun dalam keluarga dan membesarkan anak-anak bagi teman-teman, bagi saudara yang sudah dalam relationship pacaran maupun tunangan, are you glorifying God with that relationship? Are you glorifying God with your girlfriend or your boyfriend? Apakah saudara glorifying God in your singleness? It's not about you. Our life is given by God. Ini titipan pendek. Umur manusia 70, 80, bahkan bisa shorter. Tapi Tuhan memberikan itu semua. Ada tujuannya. Apakah saudara memuliakan Tuhan? Mari sama-sama kita berdoa. Taruh tanganmu di dadamu. Biar Tuhan yang kalibrasi hatimu hari ini. Thank you Lord terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa, powerful. Terima kasih untuk Injil-Mu. Bahwa kami semua berharga di hadapan-Mu. Baik kami yang menikah maupun yang tidak menikah, satu hari kami semua akan bertemu dengan Kristus Sang Mempelai. Di langit baru dan bumi baru. Semua yang kami rasakan di dunia yang fana dan rapuh ini hanyalah bayangan
Akan apa yang akan kami rasakan di masa yang akan datang di dalam kekekalan. Dan itu semua dapat terjadi oleh karena karya Kristus. Yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi mengosongkan dirinya. Mengambil rupa menjadi seorang hamba. Sama dengan manusia. Taat sampai mati. Mati di atas kayu salib. Untuk kami semua. Supaya kami ditunggu. Untuk menjadi mempelai dari Yesus Kristus. Terima kasih. What a wonderful news. What a wonderful story. Beautiful story. Di mana all the box office story is all about sacrifice. Tuhan pencipta langit dan bumi menulis cerita di dalam hidup kami semua. Di dalam hidup kita semua. Terima kasih Tuhan untuk karyamu ini. Biarlah kami terus terpesona dengan kasih di atas segala kasih. Kami selalu bergetar pada saat kami melihat kasih Kristus. Lebih daripada kasih manusia yang bisa naik turun. Kasih manusia yang bisa mengecewakan. Kasih manusia yang sangat rapuh. Tapi setiap kami yang ada di dalam Kristus, kami memiliki kepastian dan kasih yang tidak ada tandingannya. Biarlah kasih itu terus kau nyatakan Tuhan di dalam hati setiap anak-anak-Mu. Biar kami terus melihatnya. Biar kami terus terbakar oleh kasih itu. Sehingga kalau nanti Tuhan kirimkan seorang yang akan menjadi pasangan kami. Kami berdua tidak fokus satu dengan yang lain. Hanya dalam kefanaan. Tapi kasih itu terus menjadi poros dari relasi itu. Kalau satu hari kami diberi karunia untuk berkeluarga. Kasih yang sama itu akan menjadi poros keluarga kami. Kalau satu hari kami diberi karunia untuk punya anak. Maka kasih yang sama itu akan menjadi poros dari hubungan keluarga, orang tua dan anak. Terima kasih Tuhan. Saudara terima ini. Saudara terima. Mungkin hari ini ada beberapa dari saudara tidak mengerti 100%. Tetapi Roh Kudus, firman Tuhan yang sudah ditaburkan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Kalau saudara hari ini mendengar, dan saudara bergetar, saudara adalah domba-domba. Dan biarlah engkau terus mengikuti Sang Gembala Agung. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan sebentar kami akan pulang, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Pastor Yosia, yang sudah menyampaikan begitu luar biasa. Kak Cindy yang sudah menyampaikan, Pastor Timothy, Pastor Melissa, dan juga Bram dan teman-teman semua yang sudah mengisi acara dengan luar biasa. Biarlah ini bukan cuma sekedar acara biasa, tapi sebagai turning point, paradigma kami terbuka. Dan Injil itu terus mengkalibrasi kami. Terima kasih. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di dalam nama Bapa yang mengasihi engkau. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menguatkan engkau, mendewasakan engkau, memberkati engkau, menyertai engkau dan memampukan engkau untuk berjalan dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan.